generasi muda kita, adik-adik kita yang sekarang di bangku sekolah menengah, perguruan tinggi, nantinya bisa ikut pemilu dan bisa tertarik ikut pemilu. Kalau sekarang penyelenggaraan pemilu ini yang mengikuti ini sampai di Bali ini, baru saya dengar sampai habis 30 miliar lebih. Ini akan memberikan catatan tersendiri bagi adik-adik kita yang merupakan embrio pembangunan bangsa. Ini tidak akan mau dan akan takut sebagai peserta pemilu. Ini yang perlu saya ingatkan kepada penyelenggara pemilu. Esensi kita di dalam menyelenggarakan pemilu ini adalah sukses tidaknya kita memberikan pelajaran demokrasi kepada masyarakat kita. Proses tadi Pak Wilke, Pak Wilke saya memberikan apresiasi kepada khusus Pak Wilke ini. Beliau sangat rajin di lapangan, ya, saya apresiasi. Namun di beberapa kejadian yang saya dapatkan di Buleleng, Jembrana, Lumbung. Di Kabupaten Buleleng, salah satu seorang calon wanita kita melapor ke kantor Bawaslu. Yang ada adalah pelapor ini difoto oleh staf Bawaslu yang kemudian beredar, yang kemudian mendapat tekanan dan intimidasi akan mencabut laporannya ini. Ini nggak boleh terjadi. Kenapa penyelenggara pemilu justru memfoto, sedangkan kita tahu semua sumber tidak boleh dibilang. Itu yang pertama. Yang kedua, peserta pemilu yang ada di Kabupaten Jembrana ini melapor dengan bukti yang kuat, yang kemudian tidak diproses secara benar dengan dalil-dalil yang lain. Yang lebih parah lagi di Kabupaten Kelungkung. Di Kabupaten Kelungkung, penyelenggara pemilu berkampanye dengan media sosial, mengkampanyekan seseorang calon DPR RI. Nah ini nggak boleh terjadi. Dan hal ini saya dengan adanya laporan masyarakat, saya datang ke kantor Bawaslu yang itu saat itu diterima oleh seluruh jajaran Bawaslu, dan saya minta penindakan terhadap peserta dan ataupun penyelenggara pemilu ini. Nah ini. Terus yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, dari penyelenggaraan pemilu ini, bagaimana Bawaslu dan KPU ini kembali gencar melaksanakan pendidikan politik, dan juga bagaimana pengawasan terhadap pelaksanaan pemilu benar-benar intens dilaksanakan sehingga kos politik ini tidak setinggi itu. Ini yang saya pesan. Yang sudahlah berlalu. Ada saat kita memperbaiki, yaitu saat pilkada nanti. Saya pesankan jangan lagi terulang. Orang masih kampanye, Bawaslu-nya sudah meninggalkan tempat tatkala peserta itu masih kampanye. Sehingga praktek-praktek manipulatif terjadi di situ. Kalau saya beri ibarat, praktek manipulatif yang terjadi di Bali saat ini, sebenarnya pengakuan dari yang memberikan uang ada mengaku, yang mengedarkan ada mengaku. Kenapa kok nggak bisa ketemu? Apakah kelemahan kita di dalam mengawasi, ataukah ketidakmauan kita mencari pelanggaran pemilu itu? Ini yang harus dilaksanakan oleh KPU dan Bawaslu. Kasihan. Ya, saya berharap nanti di pilkada di bulan November jangan lagi ada pembagian sembako, pembagian uang yang kemudian memakan kos politik yang sangat tinggi. Kalau ini terjadi, apa jadinya Provinsi Bali ini? Dia tidak akan bisa menjadi kepala daerah yang bagus.
yang memperjuangkan visi dan misi bagaimana menjadikan Bali ini sebagai daerah pariwisata yang berkelanjutan. Ini saya pesan. Kalau tadi paparannya semua bagus-bagus semua, tapi kita harus mulai dari diri kita, melihat dengan kemurnian hati kita, benarkah pelaksanaan pemilu kali ini bagus? Kalau tidak benar, ya mari kita perbaiki secara bersama-sama. Ya, saya tidak mencari siapa yang salah, siapa yang benar, tidak. Nah, marilah kita perbaiki, dan saya yakin penyelenggara pemilu yang ada saat ini bisa memperbaiki apa yang tidak baik di pemilu legislatif yang sudah berlalu, dan saya berharap dan mengidam-idamkan pilkada yang akan mendatang, pilgub yang akan mendatang ini terlaksana dengan kos politik yang sangat rendah. Ini yang harapan saya.